Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Solihah, anak Ustadz kelas 6. Hari ini Ustadz ingin absen terlebih dahulu ya. Siapa nih yang hari ini tidak hadir? Insya Allah hadir semua ya. Alhamdulillah. Solihah, sebelum kita ke kegiatan inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Istaizu iqra'ud du'a. Selesai. Solihah, bagaimana nilai PTS kemarin? Insya Allah ya, bagus. Nah, adapun dari antum, misalkan nilainya masih belum bagus, Ustaz selalu doakan supaya antum selalu mendapatkan nilai yang terbaik ya, nilai dari hasil jerih payah antum, dan terus menerus dilakukan semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi, dan semakin lebih baik lagi ya. Oke, alhamdulillah. Solihah, alhamdulillah ya. KD 3.1 mengenai variasi dan kombinasi dalam permainan bola besar sudah. Kemudian KD 3.2 variasi dan kombinasi permainan bola kecil sudah. Nah, sekarang karena antum kemarin sudah melakukan penilaian tengah semester, di semester 1 ini atau di semester ganjil ini, jadi nanti antum akan belajar 4 KD sama Ustadz ya. Jadi 2 KD pertama itu nanti untuk penilaian tengah semester, dan 2 KD berikutnya nanti untuk 2 KD itu sebagai tambahan ya. Jadi nanti tetap pas nanti penilaian akhir semester ada 4 KD, yaitu 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Nah, untuk yang sekarang yang KD 3.3 itu antum akan belajar sama Ustadz tentang variasi dan kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Ustadz ulangi sekali lagi ya. Antum hari ini akan belajar sama Ustadz yaitu KD 3.3, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, insya Allah ya, kalau misalkan waktunya masih banyak ya, sebelum nanti masuk ke 3.4, insya Allah Ustadz akan ajarkan semuanya. Nah, namun kalau misalkan ternyata waktunya sangat merayap, sangat padat ya, jadi Ustadz setidaknya memberikan contoh kepada antum, yaitu bagaimana melakukan variasi dan kombinasi untuk gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, seperti yang antum pernah ketahui bahwa variasi itu adalah bentuk gerakan yang bermacam-macam ya, yang banyak jenisnya. Nah, antum di kelas bawah, di kelas 1, 2, 3 sebelumnya sudah pernah belajar tentang gerak dasar berpindah tempat, yaitu diantaranya ada gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Nah, kemudian antum di kelas bawah juga, di kelas 1, 2, 3 pernah belajar tentang gerak dasar manipulatif, yaitu gerakan yang melibatkan suatu alat, contohnya melempar, menangkap, memukul ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi di kelas 6 antum sekarang ini itu sebetulnya antum sedang mempraktekkan mengulas kembali di kelas-kelas bawah, namun di sini ada tingkat kelanjutannya. Nah, perlu antum ketahui bahwasanya ketika gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar itu maksudnya adalah tentang gerak dasar pembelajaran atletik. Jadi permainan dan olahraga atletik, yang dimana atletik itu berasal dari negara Yunani ya. Nah, kemudian atletik itu sendiri itu merupakan sebagai ibunya olahraga. Jadi
segala jenis permainan yang pernah antum pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu semua berasal dari ibu olahraga ini, itu namanya atletik. Nah, kemudian di pertandingan-pertandingan di tingkat sekolah dasar itu ada yang namanya kids atletik yang terdiri dari perlombaan lari sprint gawang atau sprint apa sih namanya Ustadz lupa, tapi oh ya, kanga ya, sprint lari kanga ya. Jadi kanga itu seperti gawang, cuman gawangnya ini lebih dikhususkan untuk anak sekolah dasar ya. Di situ ada biasanya mereknya POA. Ya, nah itu POA itu biasanya sering dipakai di pertandingan-pertandingan kids atletik. Kemudian di dalam kids atletik juga ada nomor lemparnya, yaitu lempar turbo. Ya, kemudian ada yang namanya F1 atau Formula One. Nah, di sini Formula One antum jangan bayangkan bahwasanya balap mobil ya, bukan. Melainkan antum balapan sama dengan rekan yang lain dengan ada lintasannya juga. Lintasannya berbentuk oval ya, jadi berbentuk lingkaran tapi tidak lingkaran penuh. Jadi bentuknya seperti oval, seperti lintasan-lintasan atletik pada umumnya. Nah, kemudian di dalam lintasan itu ada yang namanya matras. Jadi nanti antum akan mengawalinya terlebih dahulu dengan gerakan guling depan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan antum lari berkelok-kelok melewati rintangan. Rintangannya itu seperti tiang-tiang yang ditancapkan. Jadi antum nanti harus melewati tiang-tiang tersebut dengan lari berkelok-kelok. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga tantangan di sini, yaitu lari melewati tanga ya atau gawang. Itu namanya F1. Kemudian ada lagi yang keempat, masih dalam nomor atletik juga, kids atletik, namun di sini ada namanya lompat ya, nomor lompat, yaitu lompatnya adalah lompat katak ya. Nah, sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi nanti antum akan melakukan lompatan 3 kali berturut-turut ke depan ya. Itu nanti jauhnya berapa? Atau biasanya kalau misalkan di awal-awal itu antum melakukan gerakannya satu kali sampai 3 kali. Nah, pada saat ketiga kali itu nanti akan dihitung berapa jarak jauhnya. Nah, itu kalau misalkan sudah ke pertandingan. Nah, karena di sini antum hanya belajar gerak dasar, jadi di sini Ustadz juga akan mengajarkan gerak dasar ke antum, yaitu gerak dasar tentang variasinya, variasi lemparnya. Nah, di sini variasi lemparnya antum harus tahu ya bahwa di atletik itu ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam nomor lempar ya. Yaitu yang pertama tolak peluru, kemudian yang kedua lempar lembing, dan yang ketiga ada yang namanya lempar cakram. Nah, nanti antum akan belajar kelanjutannya atau akan belajar lebih detailnya lagi seperti apa tentang teknik-tekniknya dan aturan-aturan yang akan dipertandingkannya, itu nanti antum akan belajar di SMP dan di SMA. Ya, jadi nanti ada berkelanjutannya. Nah, di sini hanya Ustadz hanya ingin mengenalkan saja supaya antum ketika SMP itu jangan sampai itu namanya apa ya, jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai nggak tahu. Antum harus lebih tahu kalau bisa ya, jangan sampai nggak tahu. Nah, jadi nomor lempar itu ada tolak peluru ya. Kenapa tolak peluru itu dikatakan nomor lempar? Jadi sebetulnya mah yang membuat tolak peluru itu dikatakan nomor lempar karena memang gerakannya itu seperti gerakan melempar, hanya saja karena memang berat pelurunya sekitar 7 sampai 8 kilo ya. Jadi akhirnya si peluru tadi itu hanya bisa ditolak. Ditolak itu artinya didorong dengan kuat ya supaya peluru itu berada ke depan. Berbeda halnya dengan lempar cakram karena beratnya 1 sampai 3 kilo. Jadi dia bisa dilemparkan. Nah, tapi kalau misalkan peluru dia harus ditolak dulu, tapi tetap dikategorikan sebagai nomor lempar. Nah, kenapa Ustadz bisa bilang seperti ini? Karena memang sudah aturan dari sananya. Jadi bahwa tolak peluru itu termasuk ke dalam nomor lempar. Ya, oke. Baiklah, soleh-solehah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Ustadz akan berikan contoh terlebih dahulu ya bagaimana melakukan gerak dasar variasi gerak dasar melempar ya. Ustadz di sini ambil contoh yaitu tolak peluru ya dengan gaya O'Brien. Nah, kenapa di sini Ustadz ingin langsung mengajarkan kepada antum gerak dasar tolak peluru gaya O'Brien? Karena di sini pengenalan. Nanti antum akan lebih melanjutkannya lagi ke tingkat jenjang SMP atau SMA, atau misalkan di pondok ketika antum belajar di MTS atau belajar di MA juga sama ya. Nah,
antum di kelas 5 itu sudah pernah belajar dasarnya, dasar bagaimana menolak peluru itu sendiri ya, dan itu ada di video Ustadz yang sebelumnya di kelas 5. Kemudian di situ juga Ustadz mengenalkan ya, di kelas 5 itu baru hanya mengenalkan saja, belum langsung dipraktekkan. Nah, dipraktekannya itu di kelas 6 sekarang ya. Nah, di kelas 6 ini jadi nanti antum akan langsung mempraktekkan gerak dasar melempar, yaitu tolak peluru dengan variasinya, yaitu gaya O'Brien atau gaya baru ya. Jadi di tolak peluru itu ada dua gaya yang dipakai. Yang pertama gaya ortodok dan yang kedua gaya O'Brien. Nah, Ustaz tidak akan terlalu mendetail tentang hal itu karena nanti antum akan belajar di kelas SMP atau di SMA. Nah, Ustaz di sini hanya ingin mengajarkan dasar-dasarnya saja dulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan antum lihat saja dulu gerakannya bagaimana, yang gerakan O'Brien ya. Oke. Oke, tidak kelihatan ya. Oh, di sini kelihatan. Oh, gelap juga. Oke, sekali lagi ya. Oke, soleh-solehah, itu tadi namanya gerak dasar variasi melempar dengan gaya O'Brien untuk tolak peluru. Jadi Ustadz di sini akan membaginya menjadi 7 tahapan ya. Jadi ada hitungannya 1 sampai 7. Untuk apa? Maksudnya Ustadz adalah untuk memudahkan antum ketika nanti antum praktek di rumah ya. Nah, terlepas nanti antum praktek di rumah ataupun tidak, itu kembali lagi kepada antum semua ya. Karena setiap gerakan itu akan mengandung unsur-unsur kebugarannya atau kesehatannya ya. Jadi silahkan kalau misalkan antum kurang berolahraga, kemudian di rumah mau ngapain, ikutin saja setiap pembelajaran dari Ustadz. Insya Allah kalau antum melakukannya dengan baik, kemudian dengan semangat, kemudian tanpa merasa ada yang harus kayaknya enggak terlalu banyak alasan kayak gitu ya, kembali lagi ke antum ya. Tapi Ustadz sarankan setiap gerakan, setiap yang Ustadz ajarkan kepada antum, kalau antum praktekkan di rumah itu akan menambah tingkat kebugaran dan kesehatan buat antum itu sendiri ya. Dan di sini juga sangat gampang karena antum nanti untuk alatnya, untuk alat pelurunya itu sendiri, misalkan kan di sini Ustadz tanpa alat ya, hanya menggunakan bayangan ya, gaya bayangan gitu. Nah, antum silakan di rumah boleh buat alat pelurunya dari kertas atau dari karton atau dari apa saja. Kalaupun misalkan antum punya pelurunya itu sendiri itu lebih bagus, silakan ya. Kalaupun misalkan belum punya, silahkan tinggal modifikasi saja dengan kertas ataupun dengan karton ya. Silahkan sekreatif antum sendiri. Nah, kemudian, di sini yang pertama adalah cara memegangnya. Jadi nomor 1 itu seperti biasa ya. Jadi kedua kaki dibuka selebar bahu seperti ini ya. Oke. Kemudian ini posisi kaki ini. Ini untuk nomor 1 dulu ya, karena ada 7 tahapan di sini. Ini untuk nomor 1 dulu. Jadi kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian posisi badan tegap. Nah, kemudian
Di sini posisi tangannya itu seperti ini ya, jadi seperti mangkuk. Jadi jempol sama kelingkingnya itu betul-betul menjaga sisi-sisi bagian peluru supaya dia tidak jatuh. Jadi dicengkram dengan kuat, kemudian dikuatkan dengan 3 jari yang di belakang yang dia memegang peluru dengan kuat ya. Nah di sini Ustadz bayangkan bahwa Ustadz sedang memegang peluru. Nah kemudian peluru ini karena berat, dia diangkat dulu terlebih dahulu, diangkat seperti ini ya. Oke, dengan posisi dari kaki yang selebar bahu. Nah ini nomor 1 ya. Nah ini nomor 1. Oke, atau supaya antum lebih ini lagi, lebih enak lagi, nomor 1 itu ketika kaki dibuka selebar bahu, nomor 1. Kemudian ketika memegang peluru dan diangkat ke atas, ini nomor 2. Nah kemudian nomor 3-nya itu disimpan di sini, disimpan di antara leher dan bahu, di sininya, pas pisan di sininya, simpan di sini pelurunya, jadi supaya genggamannya kuat. Nah kalau misalkan antum lihat di pertandingan itu di sininya suka ada yang namanya kayak tepung gitu ya, supaya apa? Supaya tidak perih mungkin ya, supaya tidak sakit ya, intinya supaya enak aja gitu ya. Tapi kalau misalkan antum karena di situ pakai kertas atau pakai karton ya nggak usah ditepungin juga di sininya ya, nanti dikasih minyak digoreng ya. Oke, simpan di sini. Nah kemudian lihat posisi tangan Ustadz, ini posisi tangan yang sebelah kanan ya. Nah di sini itu sikutnya itu dia lurus ya, kemudian membentuk lancip gini ya, dia lurus ke arah sana, ke arah kanannya ya. Tuh lihat sikutnya ya lurus gitu ya, ke arah sebelah kanan ya. Nah di sini posisinya lancip seperti ini ya, jadi tidak ke bawah, tidak juga terlalu ke atas, jadi sedang-sedang saja di sini tengah-tengah. Nah kemudian ini nomor berapa? Nomor 3. Nah kemudian nomor 4 itu turun ya. Perhatikan Ustadz bagaimana cara turunnya ya. Oke, perhatikan. Nah yang keempat itu turun, jadi posisi kaki kirinya itu sebagai kaki tumpuan ya, dan posisi kaki kanannya itu lurus ke belakang. Nah seperti ini tuh ya, ini namanya gaya O'Brien atau gaya baru ya. Oke, nah setelah nomor 4 tadi, setelah posisinya seperti itu ya, kemudian yang nomor kelima itu dia langkahnya langkah step atau kayak loncat gitu. Jadi kedua kakinya ikut ngeloncat. Ngeloncatnya kemana? Ke arah sana. Kan misalkan arah peluru, arah tolakan peluru ke arah sana ya. Nah posisi kita kan berarti kan membelakangi itu, membelakangi arah peluru itu sendiri, arah tolak peluru ya. Karena nanti ketika kalian ngelempar itu lemparnya bukan ke sana tapi ke sana ya. Karena gaya O'Brien itu memang gitu. Jadi dia membelakangi dulu arah lemparannya. Nah kemudian yang nomor kelima ini, nah ketika sudah 4 nih, 4 ya, kemudian hop, nah gitu ya. Tetapi ingat, pada saat ketika antum step atau kayak semacam gerakan lompat ke arah belakang, itu jangan sampai ngelewatin batas garis ya. Saya ulangi lagi, jangan sampai ngelewatin batas garis ya. Jadi ketika nanti antum berputar, set, nah antum kan nanti berputar nih, set, itu kaki yang kiri, harus pas dengan garis, tidak boleh keluar karena nanti akan terjadi diskualifikasi ya. Jadi betul-betul pas di garisnya. Apalagi kalau misalkan antum melihat di pertandingan yang sebenarnya di dalam tolak peluru itu seperti ada kayak tembok yang buat kaki khusus. Jadi dia tidak akan kelebihan garis gitu ya, karena dijagain. Nah karena di sini nggak ada tembok itu sendiri, nggak dijagain, jadi kita jagainya pakai garis aja, tidak boleh sampai ngelewatin garis ya. Nah kemudian kan tadi 4, kemudian step ke belakang 5. Nah berputar ke arah lemparan ke sana berarti termasuk 6. Nah dibarengin dengan dorongan tangan ya, jadi 7 ya. Jadi 1, kaki dibuka selebar bahu, 2 diangkat ya, 3 disimpan, 4 turun, 5 ngajret atau step ya, kemudian 6 berputar sambil tangannya ke
arahkan ke arah lemparan. Jadi jangan berputar terus diem aja gitu baru begini. Enggak. Jadi 6 dan 7. Jadi nomor 6 dan 7 itu berbarengan. Pada saat diputar kemudian tolakan. Kan namanya juga tolak peluru ya. Jadi diputar ini nolak gitu. Nah, cara nolaknya bagaimana? Perhatikan, lihat ke depan. Ini kan di sini posisinya, ya. Set. Gitu, ya. Karena antum posisinya seperti ini. Nah, karena antum posisinya seperti ini kan, gitu. Kemudian balik, dorong. Nah, antum bisa lihat Ustadz sekali lagi di sini ya. Oke. Nah, itu perhatikan garisnya ya. Itu garis Ustadz nanti ya. Oke. Suaranya kalau misalkan tidak jelas kedengaran, yang penting antum udah paham tahapan-tahapannya ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi pas 6 pas 7 jadi berbarengan ya. 5, 6, 7 ya. Jadi pas diputar pas bareng dorong ya. Nah, kalau langkah cepatnya seperti ini. Ya. Jadi tetap kakinya tidak ngelewatin garis ya. Oke. Oke, soleh-solehah, untuk hari ini cukup sekian dulu gerakan dari Ustadz ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Fahimtum jami'an? Fahimna ya. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.